Selama itu belum pernah saya rasakan selama saya jadi tukang sol. Baru kali tahun ini aja nih ngerasain cari duit dari penghasilan ngesol dalam 2 minggu nggak dapat duit saya. 2 minggu itu jalan aja tuh nggak ada yang manggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di channel Kak Icut Mencari Inspirasi Hidup. Alhamdulillah selalu bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesehatan dan umur untuk menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Nah, hari ini Kak Icut ingin berbagi cerita tentang seorang bapak yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang sol. Baiklah, nanti kita sama-sama mau tahu ya tentang kisah kehidupan bapak yang berprofesi sebagai tukang sol. Yang biasa kita lihat di jalan-jalan yang suka lewat, kadang-kadang lihatnya itu penghasilannya ada nggak sih? Kayaknya kasihan deh, jalannya pasti jauh. Kira-kira kehidupannya gimana sih? Penghasilannya banyak nggak ya? Nah, jadi nanti kita biar tahu ya sama-sama. Mungkin kita bisa lebih simpati dan empati untuk orang-orang atau saudara kita yang berprofesi ya begitulah. Mungkin agak sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dipertemukan dengan seorang bapak yang berprofesi sebagai tukang sol sepatu, yang keliling di seputaran Depok. Namanya Pak Yayan. Pak Yayan umurnya berapa Pak? Ya, 40-an. 40-an tahun ya Pak. Bapak asalnya dari mana? Dari Garut. Iya. Oh, dari Garut. Bapak di Depok sudah berapa lama? Di Depok hampir kurang lebih dari 4 tahunan. 4 tahunan. 4 tahun, ya. Sebelumnya pekerjaan sebagai tukang sol ini? Sebelum jadi tukang sol ya jualan hordeng. Oh, gorden. Ya, berhubung jualan hordeng sekarang sepi mungkin. Ya sekarang ganti jadi profesi sol sepatu aja yang ya istilahnya rezekinya walaupun kecil tapi adalah sih sedikit-sedikit. Oh, ada aja tiap hari ya Pak seperti ya? jualan hordeng kan walaupun duitnya gede tapi susah. Kadang-kadang gitu ya Pak? Ya sebulan sekali juga belum tentu malah benda gitu, kecuali kalau kita punya toko. Oh, Bapak biasanya keliling juga? Iya. Oh, biasanya keliling juga jualan gordennya? Iya. Oh, terus kalau sol ini berarti Bapak sudah berapa lama? Apanya? Jadi tukang sol sepatunya sudah berapa lama? Ya tukang sol udah ada 5 tahunan. 5 tahunan. Ya. Oh, udah lama juga ya. Berarti sebelum tinggal di sini sudah ngesol juga? Dulu sebelum di sini di Sumatera. Oh, di Sumatera. Ya, daerah Lampung. Oh, di Lampung. Ya. Berarti dari Garut Bapak ke Lampung? Ya. Sebelum dari Depok saya di Lampung usahanya jualan hordeng. Di Lampung sama hordeng juga sama sol sepatu juga, nggak dilepas pas sepatu. Oh, jadi dua-duanya gitu. Kan, buat nambah-nambah. Gitu. Di Lampung lama juga. Di Lampung hampir bangsa 8 tahunan di Lampung. Oh, gitu. Ya. Dari Bujangan malah dari sana di Sumatera itu. Di Sumatera itu sudah dari Bujang. Ya. Oh. Jadi istilahnya dari Garut merantau ke Lampung, terus sebelum di Depok langsung ke Depok atau di tempat lain dulu? Kalau pengalaman masih dari dulu mah nggak jualan begini, kerja dari dulu mah. Oh, jadi nggak terus jualan ya, kadang kerja gitu dulu, Pak? Waktu masih ya kalau dibilang ABG masih ABG gitu ya.
jual apa, kerja di pabrik di Tangerang. Dulu waktu tahun berapa itu, tahun 90. 90 di Tangerang kerja di pabrik. Oh iya. Di pabrik ya lumayan juga sih di Tangerang. Lama. Sampai 7 tahun, 8 tahun kerja di Tangerang itu. Berhubung ada moneter, tuh zaman moneter dulu. 98 itu Pak? Iya. Terus tutup. Ada pengurangan karyawan, udah keluar kerja, udah keluar kerja ya coba-coba gitu ikut temen jualan hordeng, dapat jualan hordeng. Ya sampai sekarang itu, sampai sekarang jualan apa, ngesol sepatu, ganti profesi ngesol sepatu. Berarti ini sol sepatu aja kalau sekarang memang sekarang ya fokusin ya sol sepatu aja. Berarti Bapak berangkatnya dari rumah biasanya jam berapa? Kalau berangkat sih nggak tentu, kadang-kadang jam 7, setengah 8. Bapak tinggal di daerah mana? Kalau saya tinggal di daerah Dipo, tahu kan Dipo? Dipo. Yang arah ke Citayam. Oh, daerah situ. Yeah. Oh di situ. Jadi Bapak tuh pokoknya keluar dari rumah jalan aja terus kemana-mana gitu. Pokoknya mah keluar dari rumah jam 7, kadang setengah 8, pulang ke rumah itu kadang setengah 6. Jam 6 paling lambat jam 6. Bapak punya anak istri berapa? Anak udah dua alhamdulillah. Di sini semua dua-duanya sama istri juga di sini. Enggak, di Cianjur istri. Oh jadi di sini Bapak sendiri. Maksudnya tidak, istri nggak di sini. Iya, ya di sini di kampung. Oh di kampung, nggak ngikut Bapak. Berarti ya, Bapak pulang kan? Anak sekolah di kampung. Oh jadi Bapak pulang sebulan sekali atau berapa lama? Kalau ke Garut, ke Cianjur pulang ke kampung, kadang-kadang sebulan sekali, paling lama lah sebulan setengah. Tergantung ada rezekinya aja. Kalau udah banyakan cepet pulang ya Pak ya. Oh berarti Bapak di sini sendiri lah ya, kayak ngontrak gitu, ngekos ngontrak gitu Pak? Sama teman-teman, ikut teman ngontrak. Oh temennya juga gini juga, apa ngesol juga atau beda-beda profesinya? Temen dua yang nggak satu kontrakan sama saya, tukang sol semua. Tukang sol semua. Jadi Bapak awalnya bisa ngesol itu dari mana? Maksudnya ikut-ikut belajar sama teman atau gimana? Awalnya jadi tukang sol, dulu kan jualan hordeng, terus lihat-lihat temen ngesol sepatu. Karena kan saya orang Garut, masa iya sih orang Garut, tukang jualan nggak bisa ngesol sepatu misalnya. Memang khasnya orang Garut ngesol sepatu Pak? Misalnya banyak yang gitu. Soal sepatu dari Garut itu mayoritas dari orang Sukawening, itu ambil mayoritas tukang sol semua. Oh gitu. Oh berarti memang kayak satu daerah itu udah misalnya kebiasaannya ngesol gitu ya Pak ya? Ada beda-beda sih profesi di tiap daerah-daerah itu. Cuman agak banyakan. Kalau di kampung saya mayoritas kebanyakan tukang hordeng. Oh itu jahit sendiri apa gimana Pak? Ya jahit sendiri di rumah. Yang kadang-kadang kalau kepepet, misalkan kerjaan ya dioper ke orang lain, diupain gitu. Oh iya, terus kadang-kadang ya bukan hordeng aja, kita ngeluarin jasanya, kadang pasang obat papar. Iya istilahnya memang sambungannya kan gorden, wallpaper sekalian ya Pak ya. Oh gitu. Jadi itu Bapak juga kalau ada yang mesen-mesen juga, kalau lagi ngesol gitu, kalau iseng-iseng gitu lagi ngobrol gitu kan, nanya-nanya rumahnya udah dihordengin apa belum, tawarin jasa hordeng, upah masangnya. Kadang-kadang kalau lagi miliknya ada, suka disuruh bikin apa suruh masangin gitu. Berarti sampai sekarang ya, kalau emang ada yang mesen ya masih inilah ya? Iya masih dilayanin. Iya, cuman hari-harinya ngesol. Ya. Oh kira-kira suka dukanya ngesol apa, gimana tantangannya, kira-kira kalau enak gak enaknya lah kira-kira pekerjaan kayak gini? Mana orang jualan pasti ada aja ya. Kalau sukanya kalau lagi ngesol ya, kalau lagi banyak ngesol rezeki kita dapat sehari, misalkan kita harus ngejar target misalkan dapat 150 gitu. Itu udah dapat misalnya di Kabul dapat target 150.000 itu, alhamdulillah itu seneng banget. Kalau lagi dukanya ya gitulah,
Kadang-kadang kita jalan dari rumah, keluar dari rumah itu jam 7, kadang-kadang setengah 8, pulang jam 6, kadang nggak dapat duit. Kadang-kadang nggak ada yang ini gitu, Iya, nggak ada yang sama ngesol sekali gitu nggak ya. dapat duit, seperak-perak kacan kalau pulang ke rumah itu nggak pernah bawa duit kalau dari Oh, ada pagi. juga begitu, nggak Iya, ada sama di- sekali. Berarti rata-rata kalau penghasilan Bapak dari ngesol itu istilahnya ya rata-rata nih. Kadang kalau lagi banyak atau lagi dikit, kalau rata-ratanya berapa, Pak? Ya kalau rata-rata paling sih 100.000 mah dapat gitu, tapi juga nggak dapat segitu, paling jalan. Paling itu kebanyakan mah 50.000 lah sehari. 50.000 misalnya yang kira-kira yang seringnya ya, Iya, Pak ya. iya. Kalau 100.000 itu 50.000 paling sehari. agak lumayan ya, Pak, Iya. 100.000. Terus 150 sisa itu. makan gitu juga. Ya kadang-kadang ya kebanyakan ya gitulah gitu, sedihnya itu kalau nggak dapat duit itu. Kira-kira susah nggak Pak nyari orang misalnya yang ngesol itu susah nggak atau gampang nggak orang yang ngesol itu? Maksudnya Ya, namanya yang manggil juga gitu, Pak? ini, yang soal juga kan namanya juga nyari rezeki. Ya gitulah ya susah. Ya kalau lagi gampangnya ya mungkin ya gitu. Kalau lagi ada langganan tuh, misalkan ada punya langganan. Kalau lagi gampangnya lagi telepon, suka SMS. Bang suruh ke rumah, di sini ada kerjaan, misalkan itu gampangnya dari rumah itu nggak usah keliling capek-capek gitu, langsung aja ketuju ke tempat. Gitu. Oh berarti memang ada langganan juga. Ada. Oh jadi kalau dia lagi perlu nanti Ya sudah di telepon, kadang di SMS gitu, Bang suruh ke rumah, nih ada kerjaan. Itu yang senangnya itu. Dan kita kan gak capek dari rumah itu langsung. Udah jelas ya Pak. Iya. Tapi itu biasanya kalau misalnya panen-panennya orang ngesol itu kapan? Apa mau lebaran? Apa kapan? Itu kan maksudnya yang Ya, kira-kira rame-ramenya. Kalau lagi rame-ramenya ngesol mah ya pas mau puasa aja, mau lebaran. Oh, itu mungkin karena orang beli baru kali ya, suka jahitin Jadi dulu karena kali kan ya. satu banyak kena yang baru-baru gitu kan. Yang keduanya ya namanya lagi bulan puasa banyak hikmahnya juga sih. Ada yang suka ngasih. Kalau lagi jalan, Sedekah kalau lah lagi ya. ngesel suka ngasih lebih gitu. Oh iya betul ya. Orang Banyak banyak yang panennya mau berbagi gitu. ya, mau pada mau berbagi kali ya. Oh iya deh. Jadi apa namanya berarti kira-kira kalau Bapak rasa kehidupan Bapak bekerja sebagai tukang sol itu cukup nggak buat kehidupan Bapak? Ya kalau dibilang masa cukup gak cukupnya ya gimana ya. Kalau buat saya sih dibilang cukup ya nggak cukup juga, nggak dibilang nggak cukup ya Cukupin kan? cukup gitu. Cuma kalau buat keperluan lain mah ya ini buat dibilang cukup itu buat nutupin anak-anak aja. Sekolah gitu. Anaknya sekolah udah sebesar apa Pak? Sekolah apa? Anak saya yang pertama udah masuk SMA sekarang, kelas 2 Pak, kelas 2 ya. Laki-laki perempuan? Yang kedua sekarang baru nginjak kelas 3, mukonannya kelas 3 Kelas 3 SMP? Iya, Oh jadi laki-laki atau perempuan anaknya? laki-laki sama perempuan. Oh gitu, satu pasang lah ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi juga alhamdulillah sih udah bisa nutupin keperluan sekolah anak-anak. Ya keperluan orang lain mah, yang lain mah boro-boro belum ketutup semua. Kalau istrinya di kampung bekerja atau ibu rumah tangga Kalau aja? istri di kampung nggak kerja apa-apa Bu, cuman ya ngurusin anak-anak aja. Ya mau kerja juga kerja apa di kampung ya, mau kerja di ladang nggak punya ladang, mau kerja di sawah juga nggak punya, ya duduk di rumah aja. Berarti sebapak yang rezeki Ya, sebapak dapat lah ya. dari saya semua dari di sini. Kalau nggak ada di sini ya nggak ada penghasilan lagi. Memang kalau apa namanya keinginan bapak ke depan misalnya ingin tetap kerja seperti ini aja misalnya udah nyaman atau ada keinginan pinginnya gimana gitu lebih baik Ya misalnya. kalau kedepannya masih yang namanya umur kan belum tentu kita sehat selamanya ya. Ya cita-cita mah ya kalau udah kedepannya kalau anaknya udah pada keluar sekolah ya mungkin kalau ada rezekinya udah masuk kerja apa gimana. Ya kedepannya sih pengennya di kampung, pengen jualan apa sembako gitu, warung lah kecil-kecilan. Misalnya nggak merantau lagi lah ya Pak ya. Iya. Tinggal di kampung Buat aja ya. Iya di istirahat selama di kampung. Pokoknya sih begitu. Bisa dagang gitu di rumah. Ya gitu. Jadi nggak pisah-pisah juga lagi ya sama anak istri Iya. gitu ya. Jalan itu capek juga ya Pak ya, maksudnya jalan itu atau dibawa santai aja kayak olahraga jadinya Iya. Pak.
Ya kalau udah lama kelamaan ya, walaupun jauh kita jalan dari rumah sampai ke tempat keriling, terus balik lagi ke rumah ya gak kerasa capek sih. Kalau dirasain capek mah ya capek. Mungkin karena udah biasa ya? Rasa capek itu udah nggak ini lagi. Emang paling capeknya itu emang jalannya ya Pak ya? Jalan. Maksudnya mungkin ngesolnya mungkin ya nggak terlalu capek ya, jalannya itu yang capek Pak ya? Nggak terlalu capek, yang jalan itu cuma jalannya ini. Karena kita kan jalan dari rumah ke tempat keliling itu sampai sini tuh udah berapa kilo kalau dihitung. Sekarang nyari duit 50.000 aja sampai ke Pura Insani sana jauh. Dari sini belum dapat duit, dapat di sana. Arah Pasar Pucung di sana ya Pak ya, lewat sana ya. Jadi semoga apa namanya sehat selalu Pak, bisa terus cari rezeki. Mudah-mudahan itulah ya kuncinya mah kita sehat. Iya. Cari rezeki yang halal gitu ya. Bapak nggak ada keinginan kerja lagi, misalnya kerja. Ya kalau ada yang nyuruh mah ngajak kerja gitu, mau. Apa aja gitu. Ya iya apa aja kerja. Kalau kerja model kerja di udah pabrik kan nggak mungkin kan, umur udah nggak udah susah diterimanya ya Pak. Ini lagi udah tua gitu kan, udah 40 tahun. Ya paling masa kerja bangunan model gitu. Itu ada pernah juga Bapak kerja bangunan pernah? Kalau kerja bangunan gua jarang sih, jarang ngajak soalnya kan teman-teman juga profesinya nggak seperti semua. Nah. Kemarin selama corona ini ada ngaruh nggak Pak untuk penghasilannya? Selama corona kan ada kayak di sini kan nggak boleh masuk tuh. Berapa bulan ya ngaruhnya itu dari sebulan April sampai bulan puasa, bukannya ngaruh lagi buat saya mah penghasilan segini. Ya ngaruhnya gimana, kita masuk ke perumahan kan pada ditutup, di lockdown. Masuk ke kampung, gang-gang juga pada di lockdown. Jadi kita bingung nyari duitnya kemana. Kalau jalan juga jarang ya, jarang jalan ya. Jarang juga gimana. Jadi semuanya juga merasakan ya Pak ya, sama ya. Kadang-kadang itu selama itu belum pernah saya rasakan selama saya jadi tukang sol. Baru kali tahun ini aja nih ngerasain cari duit dari penghasilan ngesol dalam 2 minggu nggak dapat duit saya. 2 minggu itu jalan aja tuh nggak ada yang manggil. Kadang-kadang itu juga kalau ada yang dapat duit itu kalau lagi jalan itu kan ada yang manggil ngasih doang duit udah buat makan. Kalau lagi hasil penghasilan seperti gini mah boro-boro. Malah. Ya paling juga ada 1 pasang, 2 pasang, paling juga dapat 20.000, 30.000. Itu juga nggak tiap hari ya Pak ya? Ya, itu kan buat makan saya juga masih kurang. Masih kurang ya buat tutupin anak istri. Wah itu mah nggak bahkan saya bisa lupain lah. Susahnya lagi ya. Ya. Tapi ini udah mulai lancar lagi Pak, udah mulai enak lagi. Sekarang mah alhamdulillah udah mulai dia lah dikit-dikit gitu, walaupun nggak stabil kayak ini sebelum corona gitu kan. Sekarang udah ada tingkatan ya lah sedikit-sedikit. Udah mulai terlalu ya. Kayak bulan-bulan kemarin gitu yang saya rasakan itu 2 bulan itu. Belum akan saya lupain lah itu kisah susahnya. Itu. Iya. biasanya kita juga ini lebih susah lagi ya. Parah banget ya Pak ya. Soalnya kan penghasilan saya kecil gitu, apalagi yang model kerja kan banyak dikeluarin, apalagi saya gitu. Pokoknya mah itulah. Yang misalnya orang punya kerja tetap aja banyak yang di PHK atau gajinya dikurangin. Gitu ya. Harap sih sekarang ini corona cepet-cepet beres gitu ya. Kan. Biar yang pada usaha pada lancar lagi, yang kerja pada tenang. Iya benar. Amin. Sama-sama berdoa Pak biar semuanya jadi ini lagi ya, bisa mudah cari rezeki juga ya. Aktivitas anak-anak sekolah juga biar bisa sekolah lagi. Saya makasih banyak nih Pak. Pingin tahu ke depan orang-orang, misalnya profesi macam-macam lah Pak ya. Ya seperti Bapak juga. Jadi kita bisa tahu sebenarnya gimana sih kesulitannya, mungkin bagaimana tantangannya. Ya memang pasti semua orang harus ini ya Pak ya, berusaha terus untuk hidup kita. Semoga dimudahkan sama Allah gitu ya. Makasih ya Pak udah mau ditanya-tanya, udah mau menyempatkan waktu untuk saya tanya-tanya pengalaman Bapak. Nah itu dia tadi bincang kita bersama Pak Yayan yang
sehari-hari bekerja atau berprofesi sebagai tukang sol sepatu keliling. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kehidupan Pak Yayan. Semoga menjadikan kita hamba yang lebih bersyukur dan lebih taat kepada Allah dengan segala nikmat yang sudah diberikan. Sampai di sini dulu ya teman-teman di channel Kak Icut Mencari Inspirasi Hidup. Semoga lain waktu kita bisa berbagi cerita lagi, bagi kisah tentang saudara-saudara kita atau kehidupan saudara-saudara kita, bisa memberikan inspirasi dan hikmah untuk kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.